Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah yang maha pemberi rezeki kepada seluruh makhluk ciptaannya tanpa terkecuali. Dunia selalu terlihat seperti sesuatu yang harus dikejar. Sejak manusia belajar mengenal waktu, ia juga belajar mengenal target. Dari pagi hingga malam, langkah diatur oleh keinginan, pikiran dipenuhi rencana, dan hati perlahan dilatih untuk percaya bahwa kebahagiaan berada di depan sana. Sedikit lagi, satu pencapaian lagi. Dunia lalu berubah menjadi lintasan panjang yang membuat manusia terus berlari, bahkan ketika napas batinnya sudah habis lebih dulu. Di balik semua itu, ada kelelahan yang sering tidak disadari. Bukan kelelahan tubuh, melainkan kelelahan jiwa. Jiwa letih bukan karena kurang kuat, tetapi karena terus diarahkan keluar. Setiap harapan digantungkan pada dunia, setiap makna hidup diserahkan pada hasil. Ketika hasil tak kunjung datang, kegelisahan tumbuh. Ketika hasil datang, ketakutan baru muncul. Takut hilang, takut kurang, takut tertinggal. Dunia tidak pernah memberi rasa cukup karena ia memang tidak diciptakan untuk itu. Dalam pandangan para sufi, dunia bukan musuh, tetapi juga bukan tujuan. Dunia adalah tempat singgah, bukan rumah. Namun manusia sering terbalik memahaminya. Yang sementara dijadikan pusat, yang abadi dilupakan. Akibatnya, hati terus bergetar, pikiran tak pernah diam, dan hidup terasa seperti dikejar waktu. Padahal yang sebenarnya terjadi, bukan waktu yang mengejar manusia, melainkan manusia yang mengejar bayangannya sendiri. Rumi dalam Masnawi menggambarkan dunia seperti bayangan tubuh di bawah cahaya. Ketika manusia berlari mengejar bayangan itu, ia akan selalu berada di depan, tak pernah bisa disentuh. Namun ketika langkah dihentikan, bayangan justru mengikutinya dengan setia. Dunia bekerja dengan hukum yang sama. Ia bukan untuk dikejar, tetapi mengikuti keadaan batin. Semakin kuat dorongan untuk memiliki, semakin jauh rasa cukup menjauh. Allah tidak menciptakan dunia untuk memperbudak jiwa, melainkan untuk menguji arah pandangnya. Ketika hati terpaku pada dunia, jiwa mengecil. Ketika hati terhubung kepada Allah, dunia mengecil dengan sendirinya. Inilah rahasia yang sering tertutup oleh hiruk-pikuk kehidupan. Dunia bukanlah sumber ketenangan, tetapi cermin dari keadaan batin manusia. Banyak orang menyangka bahwa semakin keras usaha, semakin besar hasil. Padahal yang sering terjadi, semakin keras pengejaran, semakin sempit dada. Dunia seperti makhluk halus yang peka terhadap niat. Ia mendekat pada jiwa yang tenang dan menjauh dari jiwa yang serakah. Bukan karena dunia memilih, tetapi karena hukum Allah bekerja melalui keseimbangan batin. Rumi menuliskan dalam Masnawi, dunia ini adalah bayangan. Jika engkau berlari mengejarnya, ia akan lari darimu. Jika engkau berpaling darinya, ia akan mengikutimu. Syair ini bukan ajakan untuk meninggalkan dunia, melainkan undangan untuk membenahi arah. Berpaling bukan berarti membenci, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai pusat kehidupan. Ketika manusia berhenti mengejar dunia, bukan berarti hidup menjadi pasif. Justru di sanalah kehidupan mulai bergerak secara alami. Usaha tetap berjalan, langkah tetap diambil, tetapi hati tidak lagi bergantung. Ada jarak suci antara ikhtiar dan keterikatan. Dalam jarak itulah ketenangan tumbuh, dan dari ketenangan itulah dunia perlahan mendekat tanpa dipanggil. Di sini bukan tentang menolak dunia, melainkan tentang memahami posisinya. Dunia adalah akibat, bukan tujuan. Ia mengikuti, bukan memimpin. Selama manusia menempatkannya di depan, dunia akan terus menjauh. Namun saat hati kembali lurus kepada Allah, dunia akan datang pada waktunya dengan cara yang tidak pernah dipaksa. Dan disinilah perjalanan dimulai. Bukan perjalanan mengejar, tetapi perjalanan menyadari. Karena rahasia terbesar bukan bagaimana mendapatkan dunia, melainkan bagaimana membebaskan hati darinya. Dan dari kebebasan itulah, dunia kehilangan kuasanya, lalu dengan sendirinya mendekat. Kelelahan yang paling berat seringkali tidak terasa di tubuh, tetapi bersemayam diam-diam di dalam jiwa. Banyak kehidupan terlihat bergerak, sibuk, dan penuh aktivitas, namun di balik semua itu ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Bukan karena kurang usaha, melainkan karena energi jiwa terus diarahkan ke tempat yang keliru. Jiwa diciptakan untuk terhubung, tetapi dipaksa untuk terus mengejar.
Energi jiwa bukan sekadar semangat atau motivasi. Ia adalah arah terdalam dari hati, kemana perhatian terus mengalir. Ketika perhatian sepenuhnya tertuju pada dunia, hasil, angka, pengakuan, energi jiwa keluar tanpa henti, tetapi tidak pernah kembali. Seperti air yang terus mengalir keluar dari bejana yang retak, semakin lama semakin kosong meskipun terlihat penuh dari luar. Kesalahan paling halus dalam hidup manusia adalah mengira bahwa ketenangan akan datang setelah segalanya tercapai. Padahal, dalam pandangan tasawuf, ketenangan justru menjadi syarat agar segalanya berjalan seimbang. Jiwa yang terus menunggu dunia untuk memberi makna akan selalu berada dalam penantian, dan penantian yang panjang tanpa kesadaran perlahan berubah menjadi kegelisahan. Rumi dalam Masnawi mengingatkan bahwa pencarian keluar seringkali hanyalah pelarian dari keheningan batin. Ia menulis, "Mengapa engkau mencari di luar padahal sumber itu mengalir di dalam dirimu?" Syair ini bukan sekadar kata-kata indah, melainkan peringatan lembut bahwa arah energi menentukan keadaan hidup. Ketika sumber batin diabaikan, dunia tak pernah cukup. Allah menciptakan jiwa dengan keseimbangan yang halus. Saat energi jiwa diarahkan kepada Allah, ia menguat. Namun saat energi itu terus dilemparkan ke dunia tanpa batas, jiwa melemah. Bukan karena dunia jahat, tetapi karena jiwa kehilangan pusatnya. Tanpa pusat, hidup terasa berat meski tampak berhasil. Banyak kegelisahan lahir bukan dari kurangnya rezeki, melainkan dari salah menaruh harapan. Harapan yang digantungkan pada dunia akan selalu rapuh karena dunia berubah setiap saat. Hari ini memberi, esok bisa mengambil. Jiwa yang bergantung padanya akan ikut naik dan turun tanpa pijakan yang kokoh. Dalam tasawuf, membenahi hidup tidak dimulai dari mengubah keadaan luar, tetapi dari meluruskan arah batin. Ketika energi jiwa kembali terhubung kepada Allah, dunia berhenti menjadi beban. Ia berubah menjadi sarana, bukan penentu. Di titik ini, usaha tidak lagi menguras jiwa, tetapi justru menghidupkannya. Di sini membuka kesadaran bahwa masalah utama bukan pada dunia yang sulit diraih, melainkan pada arah energi yang terus bocor keluar. Selama jiwa terus mencari keluar, kelelahan akan tetap ada. Namun saat arah itu dibalik ke dalam kepada Allah, kehidupan mulai menemukan ritmenya kembali. Diam batin bukanlah ketiadaan gerak, melainkan berhentinya kegaduhan di dalam. Tubuh bisa tetap bekerja, langkah bisa terus berjalan, namun di pusat hati tidak lagi ada dorongan tergesa. Dalam tasawuf, diam batin adalah keadaan ketika jiwa kembali ke porosnya. Di sanalah energi tidak lagi bocor, tetapi terkumpul dan menjadi jernih. Setiap kegelisahan adalah energi yang bergetar tanpa arah. Pikiran yang terus berisik memecah energi jiwa menjadi gelombang-gelombang kecil yang saling bertabrakan. Inilah yang membuat hidup terasa berat meski tidak ada beban besar. Energi yang tercerai-berai menciptakan vibrasi yang kacau, dan vibrasi yang kacau memantulkan pengalaman hidup yang juga tidak tenang. Diam batin mengubah arah itu. Ketika hati berhenti bereaksi berlebihan, energi mulai menyatu. Dalam keheningan, vibrasi jiwa melambat menjadi lebih halus dan stabil. Frekuensi inilah yang dalam bahasa sufi disebut sebagai sakinah. Bukan diam yang kosong, tetapi diam yang penuh kesadaran kepada Allah. Pada frekuensi inilah jiwa menjadi ringan dan hidup berhenti terasa sebagai beban. Rumi dalam Masnawi menyingkap rahasia ini dengan lembut. Ketika engkau berhenti berbicara dengan kegelisahanmu, Allah mulai berbicara melalui hidupmu. Syair ini menunjukkan bahwa diam batin bukan kehilangan suara, melainkan membuka ruang agar hukum Allah bekerja tanpa gangguan ego dan ketakutan. Energi selalu mengikuti perhatian. Selama perhatian terus terseret oleh kekhawatiran, perbandingan, dan ketakutan akan masa depan, frekuensi jiwa tetap rendah dan bergejolak. Dunia merespon sesuai getaran itu, bukan karena dunia memiliki kesadaran sendiri, tetapi karena Allah menautkan sebab dan akibat melalui hukum yang halus. Jiwa yang tenang memancarkan ketenangan, dan ketenangan memanggil keteraturan. Dalam keadaan diam batin, tidak ada dorongan untuk mengejar atau menolak. Ada penerimaan yang sadar. Dari penerimaan itulah energi berubah bentuk. Dari energi mengejar menjadi energi menarik.
Vibrasi jiwa yang stabil membuat dunia terasa lebih ramah, peluang muncul tanpa dipaksa, dan jalan terasa terbuka tanpa direncanakan secara berlebihan. Diam batin juga memutus kebiasaan hidup yang reaktif. Reaksi cepat adalah tanda energi yang tidak terkendali. Sebaliknya, jeda adalah tanda kedewasaan jiwa. Dalam jeda itu, frekuensi batin naik karena jiwa tidak lagi dikuasai oleh ketakutan atau keinginan sesaat. Ia kembali berdiri di hadapan Allah dengan tenang. Dalam hal ini menegaskan bahwa kekuatan sejati bukan pada suara yang keras atau langkah yang tergesa, tetapi pada diam yang sadar. Ketika batin diam, energi tersusun, vibrasi menjadi selaras, dan frekuensi jiwa naik. Pada titik inilah dunia berhenti dikejar, karena ia mulai bergerak mengikuti keadaan batin yang telah menemukan pusatnya. Ego adalah suara paling berisik di dalam diri. Ia selalu ingin diakui, ingin lebih dulu, ingin terlihat, dan ingin memastikan bahwa dunia berjalan sesuai kehendaknya. Selama ego memimpin, energi jiwa terseret keluar tanpa kendali. Hidup terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir, dan rezeki pun diperlakukan sebagai sesuatu yang harus direbut, bukan dititipkan. Dalam tasawuf, ego bukan dimusuhi, tetapi dikenali lalu dilembutkan. Ego yang dibiarkan menguasai akan menciptakan ketegangan batin. Ketegangan inilah yang membuat rezeki terasa berat, seret, dan penuh kecemasan. Bukan karena Allah menahan, tetapi karena jiwa terlalu sempit untuk menerima. Rezeki membutuhkan ruang, dan ego selalu memenuhi ruang itu dengan rasa aku. Melepaskan ego bukan berarti kehilangan jati diri, melainkan mengembalikannya ke tempat yang benar. Ketika ego berhenti menuntut, jiwa mulai lapang. Energi yang sebelumnya terkunci dalam ambisi dan ketakutan berubah menjadi kesiapan. Pada saat itulah dunia mulai mendekat. Rezeki tidak lagi dikejar, tetapi menemukan jalannya sendiri menuju jiwa yang tidak menolaknya dengan keserakahan. Rumi dalam Masnawi menyatakan dengan tajam namun penuh kasih, "Saat aku lenyap, ribuan pintu terbuka tanpa harus diketuk." Lenyapnya aku bukan kehancuran, tetapi pergeseran pusat. Ketika pusat hidup berpindah dari ego kepada Allah, hukum kehidupan bekerja tanpa hambatan. Ego selalu ingin hasil cepat, sedangkan Allah bekerja dengan ketepatan. Selama ego memegang kendali, hidup terasa seperti melawan arus. Namun ketika ego dilepas, arus itu justru mengalir membawa. Dunia dan rezeki mengikuti hukum ini. Ia mendekat pada jiwa yang tidak menekannya, tidak memaksanya, dan tidak mengikatnya dengan rasa takut kehilangan. Rezeki dalam pandangan sufi bukan sekadar harta, tetapi segala sesuatu yang menguatkan hidup. Ketenangan, pertemuan yang tepat, kemudahan yang tak terduga, semua itu adalah rezeki. Ego sering hanya mengenali satu bentuk, lalu menutup diri dari yang lain. Saat ego dilepaskan, pandangan melebar, dan rezeki datang dari arah yang sebelumnya tidak disangka. Dan di sini menyingkap satu rahasia halus. Dunia mengejar bukan karena dikejar, tetapi karena tidak ditahan. Ego adalah tangan yang menggenggam terlalu erat. Ketika genggaman dilepas, aliran kembali berjalan. Di hadapan Allah, jiwa yang kosong dari ego menjadi wadah yang paling siap menerima. Hidup sebagai pemburu membuat jiwa selalu tegang. Ada sasaran yang harus dikejar. Ada waktu yang ditakuti, ada rasa kurang yang terus dibawa kemanapun langkah berjalan. Dalam keadaan ini, hidup tidak pernah benar-benar hadir. Ia selalu berada di depan, di masa depan, di hasil yang belum tentu datang. Jiwa pun hidup dalam jarak dengan dirinya sendiri. Tasawuf mengajarkan sikap yang berbeda, yaitu hidup sebagai penerima. Penerima bukan orang yang pasrah tanpa usaha, tetapi jiwa yang siap menerima ketentuan Allah dengan lapang. Usaha tetap dilakukan, langkah tetap diambil, namun hati tidak memaksa hasil. Ada kesadaran bahwa apa yang datang bukan semata hasil kecerdikan manusia, melainkan titipan yang diberikan pada waktu yang paling tepat. Menjadi penerima berarti mempercayai aliran. Energi jiwa tidak lagi digunakan untuk mengejar, tetapi untuk menyelaraskan diri. Dalam penyelarasan itulah kehidupan terasa lebih ringan. Rezeki tidak lagi diperlakukan sebagai target, melainkan sebagai tamu. Dan tamu, sebagaimana hakikatnya, akan datang ke rumah yang tenang dan terbuka, bukan ke rumah yang penuh kegelisahan.
Rumi dalam Masnawi menyampaikan dengan bahasa yang sederhana namun dalam, "Jangan sibuk mengetuk pintu rezeki, jadilah rumah yang layak untuk ia singgahi." Syair ini menunjukkan bahwa yang terpenting bukan seberapa keras usaha, tetapi seberapa siap jiwa menerima. Rumah yang bersih akan didatangi, rumah yang gaduh akan dihindari. Sikap pemburu selalu diliputi rasa takut. Takut kalah, takut tertinggal, takut kekurangan. Ketakutan ini menurunkan frekuensi jiwa dan mempersempit ruang batin. Sebaliknya, sikap penerima memancarkan kepercayaan. Kepercayaan inilah yang mengangkat vibrasi jiwa, membuat hidup terasa mengalir, dan dunia tidak lagi terasa memusuhi. Allah memberi rezeki bukan kepada yang paling mengejar, tetapi kepada yang paling siap. Kesiapan itu bukan diukur dari ambisi, melainkan dari kelapangan hati. Jiwa yang lapang tidak panik saat menunggu, tidak sombong saat menerima, dan tidak hancur saat kehilangan. Dalam kelapangan itulah keberkahan berdiam. Di sini menegaskan bahwa perubahan terbesar bukan pada apa yang dikejar, tetapi pada sikap batin terhadap hidup. Saat manusia berhenti menjadi pemburu dan mulai menjadi penerima, dunia kehilangan jaraknya. Ia mendekat bukan karena dipanggil, tetapi karena menemukan tempat yang aman untuk singgah. Pada akhirnya berhenti mengejar dunia bukanlah ajakan untuk meninggalkan kehidupan, melainkan mengembalikan kehidupan ke tempat yang semestinya. Dunia diciptakan sebagai akibat, bukan tujuan. Ia mengikuti keadaan batin, bukan memimpinnya. Selama hati terus mengejar, dunia akan selalu berada di depan, menjauh dan melelahkan. Namun saat hati berhenti berlari, dunia kehilangan alasan untuk menjauh. Energi jiwa yang sebelumnya tercecer karena ambisi dan ketakutan kini kembali menyatu. Diam batin melahirkan ketenangan, ketenangan melembutkan ego, dan ego yang melembut membuka ruang bagi rezeki. Dalam ruang itulah hukum Allah bekerja tanpa paksaan. Dunia datang bukan sebagai beban, melainkan sebagai titipan yang membawa keberkahan. Rumi dalam Masnawi menutup rahasia ini dengan syair yang lembut namun tegas. Apa yang engkau cari sebenarnya sedang mencarimu, tetapi ia menunggu hingga engkau berhenti berlari. Syair ini adalah pengingat bahwa hidup tidak pernah salah arah. Yang sering keliru hanyalah cara memandang dan menyikapinya. Ketika pusat hidup kembali kepada Allah, dunia berhenti menjadi sesuatu yang ditakuti atau dikejar. Ia menjadi sarana untuk mengenal, mensyukuri, dan menjalani amanah. Rezeki pun hadir sesuai ukuran jiwa, bukan sekadar keinginan. Semakin lapang hati, semakin lapang pula jalan yang dibukakan. Jika pembahasan ini membuat hati lapang dan siap menerima keberlimpahan dari semesta, silakan tulis di kolom komentar, "Aku siap menarik rezeki besar." Sebagai bentuk doa, afirmasi dan menjadi arah diri sebagai pusat pengendali rezeki dan tidak lagi mengejar melainkan sebagai penarik. Semoga Allah melapangkan rezeki, menenangkan jiwa, dan membimbing setiap langkah dalam cahaya kesadaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.